perawatannya lebih mudah. Ya. Tanaman sayur bunga kol ini memang cukup diminati lah sebagai tanaman selang untuk petani padi ya, karena memang selain waktu panennya relatif lebih singkat ya, terus panennya tidak bertahap seperti tanaman timun, cabai segala macam ya, dia relatif lebih serempak. Dari awal sampai akhir kan Mag S-nya ya. Dari awal sampai akhir Mag S. Kenapa pakai Mag S gimana nih daun? Nah, pakai Mag S tuh daunnya lebih cemerlang ya, kilap ya. Lebih mengkilap, Terus ketebalan daunnya juga oke ya. Nah, dibanding sama yang nggak pakai Mag S, kok beda jauh gitu sama yang petani yang udah sering tanam gitu. Iya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain dekopon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Yohan. Ya, jelajah tani kali ini tim Mutiara sedang ada di Kerawang nih. Tepatnya di kebun kembang kolnya Kang Kusnadi. Nah, menariknya di sini, Kang Kusnadi ini adalah petani padi yang sudah cukup kan lah ya. Dimana dia sudah menanam padi sekitar 10 tahun lah. Sekarang ini adalah musim pertama beliau menanam kembang kol. Ternyata hasilnya bagus ya. Nah, jadi banyak hal yang menarik yang bakal kita bahas dengan Kang Kusnadi nih ya. Kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Kang Kusnadi. Ya, orang di mana? Kita lagi di mana nih lokasinya? Lokasinya di Tanjung. Kecamatan Banyusari, Desa Tanjung. Nah, di sini perbatasan Kecamatan Cilamaya. 10 tahun nanam padi. Ya, musim kemarin berapa hektar nanam? Nanam padi kemarin 5 hektar. Kecil-kecil tuan tanah nih. Hati-hati. Ya, 10 tahun nanam padi dengan luasan yang cukup luas. Ya. Sekarang belajar bukol. Kang, setahu saya orang belajar itu nanam 1000-2000. Akang belajar 11.000, di sana persiapan 30.000, total 44.000. Iya. Ngeri saya belajarnya kumaha itu. Ya inilah mungkin di padi ada waktunya saya pengen coba-coba bukan pindah ya, nambah di burkol gitu. Sambil belajar. Bahkan lahan ini pun bukan lahan pribadi, lahan sewa saya sewa. Karena nyoba ya dulu dari sewa. Kalau misalkan ini sudah lihat pertumbuhannya aja dulu, kita nggak lihat hasil. Kalau misalkan udah ngeliat pertumbuhannya bagus, saya coba mau tambah lagi, buka lahan lagi. Bukannya udah Pak? Di sana 30.000. Udah. Udah. Di sana lahan pribadi? Lahan pribadi. Dengan luasan lahan 8.000. Ya populasi tanaman kisaran 30.000-an lah. Kalau misalnya ini kan Akang nih biasa nanam padinya, udah berapa tahun nih? Saya bilang udah expert lah. Terus sekarang mau belajar bunga kol kan tadi ya, kol. Orang tuh misalnya pengen diajar belajar sesuatu, mungkin ada sesuatu gitu kan? Mungkin kan gitu aja. Nah, pengen tahu nih, kenapa sih
aya naon apa ada apa dengan padi gitu? Enggak ada apa-apa sih Ada apa-apa? sebenarnya, cuman kita sayang waktu kalau di padi. Kalau di padi kan per 6 bulan kita baru Iya, bisa panen. tanam lagi. Kalau potensi produksinya gimana? Ada masalah gimana? Potensi produksi kalau di padi tuh nggak jauh 7-8 ton. Kita nggak bisa ngejar pengen 10 ton tuh nggak bisa. Iya. Susah, berat. Ya, berat Berat. banget. Nah, Iya. berat. Kalau misalkan di burkol, Hmm. kita kan meskipun pastilah potensi hasil burkol sama padi jauh. Iya. Jauh. Kalau kita bandingin entah itu per Iya. satu musim, Iya. per 1 kali tanam ataupun diakumulasi per 1 tahun gitu. Jauh beda banget sama burkol. Iya. Makanya saya agak tertarik juga gitu. Jadi sahabat Mutiara, memang kalau misalnya kita berbicara potensi produksi padi ya memang untuk mengharapkan ya nggak usah besar-besar ya Kang ya. Berharap saja setiap musim 7 sampai 8 ton stabil aja agak berat. Ya karena Kerawang ini kan wilayah padi, Ya, dominan padi. betul. Dimana intensitas penanam padi itu sepanjang tahun lah ya. Ya. Sepanjang tahun ada yang 2 kali setahun, bahkan ada yang 3 kali. Makanya untuk mempertahankan produksi itu memang agak berat karena tantangannya selain faktor iklim Ya, juga hama, sama. ya kan, karena penanaman terus menerus maka tantangannya akan berbicara tentang ledakan dan resistensi hama dan penyakit. Ya, betul. Karena menanam terus sepanjang tahun gitu. Jadi memang ya agak berat lah gitu. Nah Kang, menarik nih ya kalau misalnya saya lihat nih, kalau saya jeung Akang kan, kalau saya sama Akang kan udah lama Iya. kenal gitu kan. Akang bilang ke saya baru pertama kali musim pernah menanam gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, seperti ini aja. Nanam bagus nih musim pertama. Nah, orang mah meureun, orang mah mungkin nanya, ini musim pertama, kalau yang saya kenal, Iya, iya. saya mah kenal, saya percaya. Tapi kan kalau orang yang selewat mah meureun ngelihatnya maknya sih gitu baru tanam tapi posisi tanaman kayak gini, Iya. gitu kan ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira Akang nih, ada nggak sih ibaratnya yang proses pendampingan atau yang mengarahkan atau memang Akang cuma sendiri aja? Saya sendiri sama ya ada juga yang bimbingnya lah. Gini sahabat Mutiara, ini supaya sahabat Mutiara tahu ya bahwa dalam perusahaan kita tuh ada 3 misi kan. Ada care, help, and trust. Ya. Jadi itu misi perusahaan supaya gimana caranya rekanan perusahaan saya itu baik gitu hubungannya. Salah satu rekanan perusahaan saya kan pasti petani. Ya kan Kang? Nah, jadi refleksinya dari 3 visi itu atau 3 misi itu adalah ya salah satunya adalah pendampingan petani. Jadi sahabat Mutiara dimanapun Anda berada jangan merasa sungkan kalau untuk menghubungi para agronomis untuk meminta pendampingan atau konsultasi masalah pupuk ataupun apa ya masalah tanaman gitu. Nah, dan itu pun tidak dipungut biaya, gratis. Tis. Kalau saya sih cuma kopi aja lah. Saya juga rencana nanam burkol itu kan bukan sebentar Iya, juga sih 3 tahun Pak saya nanya. 3 tahun. Pak saya coba tolong dong kasih bimbingannya, saya pengen belajar burkol Iya. dari petani burkol. Ayo. Saya belum ada lahnya, belum siap, mungkin ini kesempatan. Akhirnya saya buka 30.000 Akhirnya sana. saya buka 10.000 dulu gitu. 10.011 ini. Ya 11.000. Terus kemarin 11.000 niat pertumbuhannya. Wah, bagus. oke ya. Oke. Kalau ke saya sebelum nanam burkol emang tanya-tanya dibandingin sayuran tuh yang palawija yang kacang, timun, mana yang lebih perawatannya lebih mudah? Ya, lebih mudah. Tanaman sayur bunga kol ini memang cukup diminati lah sebagai tanaman selang untuk petani padi ya, karena memang selain waktu panennya relatif lebih singkat ya, terus panennya tidak bertahap seperti tanaman timun, cabai segala macam ya, dia relatif lebih serempak. Dan juga hama dan penyakitnya tidak berbeda jauh dengan tanaman padi ya. Iya. Contohnya misalnya di padi ada namanya penyakit hawar daun, keresek kan? Ya, keresek. Itu kan Xanthomonas sp. Terus di padi ada yang namanya penggerek batang atau HPP. Di kita ada yang namanya ulat juga, namanya
Ulat. Plutella silostella itu yang biasanya bolong-bolong kayak gini kan. Nah itu jadi ya tidak berbeda jauh lah dengan tanaman padi ya. Pupuknya apa aja ini? Berapa kali pupuk sih? Saya sudah umur 44 hari udah masuk 8 kali pemupukan. Oh berarti 5 hari sekali. 5 hari sekali. Oke. 5 hari sekali. Pemupukan pertama saya pakai Mutiara 1616. Pemupukan kedua saya pakai lagi Mutiara 1616 sama Merauke Kalnit. Tuh. Ya. Dia Generatif lah ya, umur 30 hari lah ya. saya 25. masuk NPK Grower. Merauke Kalnit juga masuk. Ya, Merauke Kalnit juga masuk. Terus sampai di umur 35, 40 saya pakai Merauke Kalnit sama NPK Grower. Iya. Ya, berbicara tentang Merauke Kalnit memang jujur saja ya sahabat Mutiara, saya yang memang salah satu orang yang ngotot ke beliau ini. Kenapa? Karena di kita ini kan burkonya kembang kol dataran rendah ya. Jadi di daerah Kerawang itu memang burkonya itu rapat-rapat ya Kang ya? Ya, tanam rapat jarak tanamnya. 35 kalau nggak salah, Ya, 35 sampai 40 lah, karena pasarnya menginginkan bunga kol yang memang relatif yang bentuknya kecil-kecil gitu, dia nggak mau gede. Nah, karena memang jaraknya rapat, maka tingkat kelembaban tinggi. Nah, itu yang saya paling takutkan itu adalah kehidupan biotisnya atau biotisnya ya, biotisnya seperti mikronya yang saya tekankan di sini, atau mikroorganisme patogennya seperti tadi Xanthomonas sp kan. Pokoknya penyakit lah yang berbicara dengan fungi atau jamur ya, bakteri juga. Nah itu kalau misalnya dalam keadaan lembab, mikroorganisme seperti itu tuh sangat senang ya. Gitu, makanya saya menekankan yang namanya Merauke Kalnit. Kenapa? Yang namanya Kalnit kan dia kalsium oksida ya, kalsium larut air, kandungannya sekitar 25 atau 26% lah, sekitar segituan. Nah fungsinya itu adalah kalsium itu, kalau misalnya tanaman itu kalsiumnya terpenuhi, maka struktur lapisan tubuh tanaman itu selnya itu tebal. Nah ketika ada terjadi penebalan, maka tanaman itu relatif tahan terhadap penyakit gitu Kang. Nah jadi sahabat Mutiara, untuk memenuhi kebutuhan kalsium ya tanaman sahabat Mutiara semua, Merauke Kalnit atau Karate Plus Boroni adalah solusinya. Iklan dikit. Gak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Ya. Kang, tadi kan kita berbicara tentang pupuk yang dikocor lah kalau Kang ya, kocor. Nah terus yang di foliarnya ada nggak? Yang di foliar ada. Vegetatif pakai MAP. Oh. Masuk ke generatif pakai Profit Maxi. Mages masuk? Mages masuk. Iya. Mages masuk. Jadi dicampur ya, berarti MAP-nya di mix apa dipisah itu MAP sama magesnya? Di mix ya. Di mix. Dari awal sampai akhir kan magesnya ya. Dari awal sampai akhir mages. Kenapa pakai mages gimana nih daun? Nah, pakai mages tuh daunnya lebih cemerlang. Ya, kilap ya. Lebih mengkilap. Magnesium Terus ketebalan daunnya juga oke ya. Oke. Dibanding sama yang nggak pakai mages. Nih sahabat Mutiara ya, saya itu lagi trial yang namanya Merauke KKB atau Concalibon di kembang kol ini pertama nih, perdana gitu. Kita coba di sini ya, di kotakan ini ya. Ya, di satu petak ini. Petak ini kita coba sekitar berapa? 25 kilo kita 25 kiloan. Oke. Sekitar 20. Ada beda? Beda jauh. Tanamannya tuh lebih kokoh, lebih tegar gitu. Lebih tegar. Dibanding yang petakan sebelah sananya yang nggak pakai KKB tuh agak sedikit ini ya. Tapi ya bagus juga. Bagus. Gitu. Cuman ya karena penambahan kalium yang cukup tinggi, maka secara itu kan tekanan turgornya itu lebih bagus tanaman. Jadi ibaratnya kalau kata bahasa petani itu deg-degan itu lebih tegep. Gitu, itu lebih gagah gitu ya. Ya segini tuh udah seneng banget gitu. Ya ada tetangga ya buat perbandingan lah ya. Sama tanaman saya, meskipun saya pemula gitu, tapi kok beda jauh gitu sama yang petani yang udah sering tanam gitu. Iya. Seperti itulah ya. Jadi memang yang namanya tanaman itu ya banyak faktor yang harus diperhatikan ya Kang ya. Gitu. Nah Kang, mau tanya juga nih, saya jadi lupa nih kelewat nih. Ya yang namanya kita kan belajar tuh nggak mungkin kan sempurna semua ya. Betul. Nah
Ini itu buat evaluasi aja. Kita kan lagi mau persiapan nanam di 30.000 ya. Iya. Nah ini juga buat Kang Wawan nih, lagi nonton kayaknya, pasti dia bakal nonton gitu. Si Kang Wawan yang di daerah Kelari, Kota Baru kan dia mau beralih ke bunga kok juga, biar jadi bahan evaluasi juga. Kesalahan kita nih di ini apa nih musim sekarang ini yang mungkin bisa dievaluasi? Masalah hama kah, air kah, atau apa? Monggo cerita. Sekarang mah belum pernah sih. Belum ada. Belum ada. Air aman. Air aman. Ya, Air aman. Aman ya, nggak pernah Aman. ini ya. Ya karena ya itu tadi Kang, memang gimana ya, tanaman berdaun lebar itu sahabat mutiara memang yang namanya air itu penting. Karena ya dia lebar maka proses penampangan penguapannya semakin tinggi. Jadi memang air harus dijaga Kang. Iya. Jangan sampai kekeringan Iya. gitu. Nah ini juga untuk para Kang Wawan nih, hati-hati dengan ketersediaan air ya Kang ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Sahabat mutiara, terakhir ada pesan buat petani yang lain atau gimana? Nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada. Oke, sahabat mutiara, jika dirasa jelajah tani kali ini bermanfaat ya, tolong disebarkan atau dibagikan di seluruh media sosial tanaman media sosial sahabat mutiara semua ya. Jangan lupa subscribe ya, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara tidak tertinggal video menarik kami lainnya. Oke, tetap jaya pertanian Indonesia. Salam mutiara.